Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ya, kepada Bapak Hafid Abbas yang saya muliakan, dan kepada rekan-rekan yang lain, dosen-dosen dan juga para penggiat kegiatan menulis ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, saya sangat berterima kasih tadi mendengarkan dengan seksama penyampaian disampaikan oleh Prof. Hafid Abbas yang menurut saya luar biasa ya, produktivitas menulisnya dan juga sekaligus kegiatan internasionalnya dan kegiatan politiknya itu jarang dimiliki ya. Kalau saya hanya penulis saja, tapi alhamdulillah sama dengan beliau mungkin masih mempertahankan idealismenya ya kan di dalam bidang intelektual, dan memang saya dikatakan paling konsisten ya dalam bidang akademis dan tidak tergiur oleh kekuasaan, karena tadi seperti katakan kalau kita masuk kekuasaan kadang-kadang kita lupa ya pada idealisme kita. Alhamdulillah dengan bidang akademis yang saya geluti ya sampai sekarang masih bisa hidup. Jadi tidak mesti harus masuk ke dalam jajaran kekuasaan ya. Nah, banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi kan waktunya terbatas ya. Mungkin yang pertama adalah tentang kesan saya penulisan ensiklopedia yang dilakukan oleh Pak Saleh Muda dan sebagainya, dan itu patut kita hargai ya, karena menulis ensiklopedia itu ya tidak mudah ya kan, karena biasanya ukurannya besar kan ensiklopedia itu. Nah, in a way tulisan saya yang terakhir yaitu mengarungi lautan ilmu itu bisa disebut ensiklopedia, ensiklopedia Mulyadi lah gitu, walaupun judulnya itu mengarungi lautan ilmu, karena itu membahas banyak aspek dari kehidupan dan pemikiran saya dari mulai lahir istilahnya, latar belakang budaya dan keagamaan sampai pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, itu kemudian saya tulis di sana. Saya perlihatkan dulu, barangkali ini sekalian juga promosi ya. Jadi ini kira-kira seperti ini, semuanya 6 jilid ini ya. Ini adalah jilid-jilid yang 546, kemudian ada jilid yang lain. Nah, mengapa saya menulis ini gitu ya kan? Nah, sebenarnya banyak hal yang mendorong saya, memotivasi saya menulis ensiklopedia itu ya. Tapi sebelum itu saya ingin tunjukkan bahwa sebenarnya ensiklopedia ini ditulis tangan dulu ya. Ini ada manuskrip ya, kalau Anda bisa lihat. Ini saya habiskan 6 buku seperti ini, 600 halaman, 6 buah. Jadi semuanya sebenarnya ada 3.200 halaman yang saya tulis tangan seperti ini, dan alhamdulillah nampaknya rapi gitu ya, tidak ada coretan-coretan yang berarti. Dan ini saya terdorong sebenarnya untuk menulis karena saya melihat banyak profesor gitu kan yang ilmunya pasti banyak ya, tapi tidak sempat menulis gitu, tidak sempat menuliskan apa yang dikandung di dalam pikirannya secara sistematis sehingga kemudian berfaedah bagi generasi berikutnya, bagi mahasiswa-mahasiswanya, bagi keluarga dan sebagainya. Nah, jadi saya memang waktu itu merencanakan bahwa ini akan dipublish ketika saya mencapai umur 60 tahun. Ya, jadi saya tulis tahun 2017, selesai pas 1 tahun, yaitu tahun 2018, persis 1 tahun, dan itu merangkum 6 jilid 3.200 halaman. Nah, di dalamnya itu terkandung hampir semua tulisan saya yang saya pernah tulis dari
umur 18 tahun waktu itu di SMA hingga sekarang, ya, hingga buku yang terakhir yaitu ensiklopedia itu. Dan saya sudah menulis sebenarnya hampir 60 ya, 60 buku, tapi yang terbit baru 32. Ya, jadi masih ada tulisan-tulisan yang sudah saya tulis tapi belum dipublish. Nah, jadi berharap nanti ke depan ini insya Allah saya akan usahakan publish, sehingga kemudian orang berikutnya, generasi berikutnya akan bisa menikmati, ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa menulis itu adalah cara manusia yang mungkin untuk mengabadikan hidupnya, ya kan, gitu. Jadi walaupun saya sudah meninggal besok atau lusa, saya pastikan bahwa saya sudah meninggalkan sesuatu. Dan menurut saya menulis itu adalah buah dari keserjanaan. Jadi keserjanaan itu boleh besar, pohonnya boleh besar, tapi apakah berbuah? Gitu. Jadi kalau sarjana yang besar, pohonnya besar tapi tidak menulis, menurut saya itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, jadi justru tulisan itu adalah buah keserjanaan, gitu. Bagi saya bukan terutama pada jabatan apa gitu ya, tapi karya tulis itu adalah salah satu cara ya untuk menghasilkan keserjanaan kita, membuat keserjanaan kita bermanfaat. Nah, jadi saya sebelum meminta sarjana-sarjana yang lain untuk menulis, saya buktikan dulu bahwa saya juga sebenarnya bisa menulis sebuah ensiklopedia tentang hidup kita, gitu. Banyak syarat tentunya, karena untuk itu kita harus rajin menulis dari awal, ya, berupa catatan harian. Jadi saya mulai menulis catatan harian itu tahun 81. Jadi ketika misalnya saya ingin tahu apa pandangan tentang Tuhan, alam dan manusia pada tahun itu, saya ada buktinya, gitu. Jadi saya mengutip saja apa pandangan saya tentang Tuhan pada tahun 81-an, gitu. Nah, itu saya rujuk kepada tulisan tangan. Artinya apa? Kepada diary, kepada catatan harian. Nah, ini kita sering lupa, ya. Terutama nih kalau sarjana-sarjana yang masih muda, ya, kalau berkunjung kemana itu ditulis saja, diekspresikan. Karena saya juga menulis kunjungan saya ke Iran, saya menulis juga kunjungan ke Turki, di mana saya bertemu dengan William Citik, Sachiko Murata, Abdul Karim Soros dan sebagainya, dan kita mengadakan dialog. Itu jadi dorongan yang pertama adalah untuk memberi inspirasi atau ajakan kepada profesor-profesor atau dokter-dokter yang lain untuk melestarikan buah pemikirannya itu, jangan sampai nanti meninggal dibawa ke kuburan semua, ya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh generasi berikutnya. Kedua, sudah ada lebih dari 6 tesis master yang menulis tentang pemikiran saya, termasuk salah satunya kalau nggak salah itu Muhammad Iqbal itu dari Makassar kalau tidak salah, ya. Nah, itu menulis tesis tentang saya, dan juga ada dari UGM, dari mana-mana, dan ada sekitar 20 skripsi tentang saya juga, gitu. Nah, mereka mengeluh karena buku-buku saya sudah tidak terbit, ya. Mengeluhkan bagaimana sulitnya mendapatkan karya-karya saya itu. Maka dengan buku ini, dengan 6 jilid buku ini, semua tulisan saya dari mulai saya menulis dari SMA sampai sekarang itu saya ringkaskan semuanya. Ada ringkasan, tapi bukan ringkasan kecil, ya, ringkasan yang cukup substansial, gitu. Jadi sebenarnya kalau membeli buku ini saja dengan membaca itu, mungkin buku-buku saya yang lain mungkin bisa di nomor 2 kan, ya. Jadi baca dulu esensinya dari macam-macam. Misalnya buku keempat itu mengandung 5 buku saya, ya, integrasi ilmu, seni mukir kata, kemudian gerbang kearifan, reaktualisasi tradisi ilmiah Islam, dan kemudian menyelami lubuk tasawuf. Jadi 5 buku itu saya ringkaskan di dalam satu buku 400 halaman, yaitu buku yang keempat, gitu. Nah, jadi dengan itu maka orang yang tertarik melakukan penelitian tentang saya dipermudah. Jadi itu fasilitas kepada mereka yang ingin mengetahui atau meneliti tulisan-tulisan saya, baik untuk skripsi, master maupun doktor. Jadi dorongannya adalah memfasilitasi.
mereka yang tertarik pada pemikiran saya seperti itu. Nah, di samping itu juga saya tahu bahwa kalau menulis tokoh itu pasti ada juga biografinya. Jadi biografinya juga saya lengkapi. Sebenarnya tahun 2002 saya sudah menerbitkan buku yang hampir mirip ya, tapi itu intellectual biography yang berjudul Menembus Batas Waktu yang diterbitkan oleh Mizan. Tetapi di situ informasi biografinya itu kurang. Di buku ini insya Allah lengkap ya, dari mulai dari mana terah saya dari Sumedang ya kan, dan sebagainya itu ada semua. Sampai kemudian saya melakukan pendidikan di Chicago, di mana program master dan PhD saya komplit di dalam jilid kedua. Jadi semua pengalaman yang saya alami pada waktu saya menempuh master dan PhD ada di situ juga. Ya, jadi ini untuk memfasilitasi ya para peneliti yang mungkin tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran saya, baik dari sudut filosofisnya, teologisnya maupun sofistiknya gitu. Jadi ini resources sebenarnya gitu. Nah, kemudian motivasi yang lain adalah juga begini. Saya melihat banyak ya calon-calon doktor gitu ya, yang sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 4 tahun itu belum bisa menyelesaikan satu disertasi gitu. Padahal saya buktikan di sini bahwa dalam satu tahun saya bisa menulis hampir sama dengan 6 disertasi begitu kan. Jadi tentunya ini adalah kita harus berbicara tentang tip rahasia menulis. Kenapa saya bisa menulis dengan cepat seperti itu, ya kan? Dan untuk itu saya sudah menerbitkan buku ya berjudul Seni Mengukir Kata, di mana saya menjelaskan di situ menulis sebagai seni. Nanti saya akan share dengan Anda apa itu bagian daripada menulis sebagai seni. Nah, jadi sebenarnya banyaklah motivasi yang mendorong saya untuk menulis ensiklopedia atau autobiografi ini ya. Kemudian saya juga secara teologis saya membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa memilih gitu, memilih tindakannya. Jadi saya misalnya tadi di Brunei, saya tidak diwajibkan untuk menulis ini, tetapi saya sadar betul bahwa saya sebagai manusia itu bisa memilih. Saya bisa memilih memutuskan untuk menulis atau tidak. Tetapi sekali kita memutuskan untuk menulis, ya kita harus bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu luar biasa ya. Kalau rata-rata satu hari itu 10 halaman saya menulis tangan, ya kan? Dan itu mungkin 5-7 jam kita abdikan untuk menulis setiap harinya. Itu komitmen itu luar biasa gitu. Artinya sebuah idealisme ya. Kalau kata Pak Haidar passion itu memang begitu. Kita mengerjakan sesuatu yang cintai dengan semua pengorbanannya gitu. Pengorbanannya, mengorbankan waktu yang untuk rekreasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mendemonstrasikan bahwa sebenarnya kalau kita benar-benar serius, kita bisa menulis dalam waktu yang relatif singkat. Banyak buku saya seperti Integrasi Ilmu ditulis kurang dari 1 bulan ya. Integrasi Ilmu itu mungkin 18 hari. Kemudian Gerbang Kearifan mungkin 18 hari. Nah, yang terakhir sebelum ensiklopedia ini saya menulis Lentera Kehidupan yang terbitkan oleh Mizan tahun 2017. Itu saya tulis 27 hari, tulis tangan. Setiap hari saya menulis kecuali pada tanggal 18 karena saya sakit gitu. Jadi satu buku itu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan ya. Kemudian reaktualisasi tradisi ilmiah juga saya tuliskan dalam waktu satu bulan. Menembus batas waktu mungkin 24 hari dan sebagainya. Nah, kemudian saya terpikir ingin membantu mereka yang kesulitan melakukan penulisan, yaitu dengan menulis buku Seni Mengukir Kata ya. Dengan itu saya memberikan tip-tip saya mengapa saya bisa menulis dengan cepat dan sebagainya. Dan alhamdulillah orang yang membaca dengan serius buku itu sekarang sudah menjadi penulis-penulis hebat. Misalnya Ahmad Samanto, dia menulis banyak bestseller ya. Kemudian ada Abu Ali dan sebagainya. Banyak yang terinspirasi oleh buku itu.
ya. Jadi agak aneh gitu ya. Saya bukan ahli dalam teori tentang menulis, tapi berdasarkan pengalaman saya berbagi dengan mahasiswa, dengan calon-calon penulis, pengalaman saya, dan alhamdulillah kalau mereka yang mengikuti tip-tipnya itu bisa menulis sendiri gitu ya. Saya mungkin nanti saja dalam diskusi pengalaman saya menulis di di Brunei, karena saya juga menulis bukan hanya tentang saya tapi tentang kolega saya. Jadi ada semacam mungkin 30 biografi dari teman-teman yang sekantor dengan saya. Misalnya ada Prof. Datuk Osman Bakar, ada Prof. Jasir Auda, ya kan, ada Prof. Syekh Abdul Mabud dari Inggris dan sebagainya. Itu ada biografinya, dan itu dimaksudkan supaya nanti orang-orang di generasi 50 tahun yang akan datang juga tahu bahwa yang menulis itu bukan hanya Mulyadi, tapi ada teman-teman yang bisa diriset juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk berikutnya saya ingin berbagi tips saja dari buku saya Seni Mengukir Kata. Jadi Seni Mengukir Kata ini saya bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah menulis sebagai seni, dan ini yang akan saya sampaikan saat ini, bagian pertama. Bagian kedua itu adalah mengenai tulisan-tulisan ya, yang populer maupun yang ilmiah ya. Kemudian bagian ketiga adalah tulisan ilmiah itu sendiri ya, tentang bagaimana membuat proposal dan sebagainya, skripsi, tesis, disertasi. Dan kemudian yang terakhir itu babnya adalah memupuk tradisi menulis dengan cara membaca. Tapi untuk kali ini saya ingin berbagi saja secara singkat ya, menulis sebagai seni. Apa maksudnya itu menulis sebagai seni? Ya, ini saya ambilkan dari buku Seni Mengukir Kata, dan itu sudah ada di dalam buku keempat ringkasannya, buku ensiklopedia atau autobiografi saya ringkaskan di situ seluruh bagian dari buku Seni Mengukir Kata. Jadi Anda kalau membeli buku saya ini, membeli satu buku ini sebenarnya sudah membeli 60 buku saya. Jadi itu sendiri sudah mempunyai maknanya ya. Jadi dengan membeli satu buku ini, dan juga bukan hanya begitu, tapi juga di dalam buku autobiografi saya itu saya juga selalu menuliskan tentang inspirasi ya, durasi, motivasi dari setiap penulisan itu. Jadi yang itu tidak mungkin ada di buku aslinya malah ya. Jadi insya Allah kalau yang tertarik dengan pemikiran saya, mungkin membeli buku ensiklopedia autobiografi saya itu merupakan jalan yang besar ya menuju penelitian yang berikutnya. Nah, ada 10 poin ya kalau memang nanti diizinkan tentang menulis sebagai seni. Apa itu seni menulis gitu. Itu yang pertama. Kedua, mitos bakat dalam seni. Ketiga, motivasi menulis. Keempat, mempertahankan stamina. Kelima, peran konsentrasi. Keenam, kepekaan gramatikal. Kemudian 7, soal gaya bahasa. 8, membangun tulisan sistematis. 9, mengenal hambatan. Dan ke-10, gaya menulis tanpa beban. Nah, ini yang terakhir ini sangat membantu saya. Ya, nanti saya akan ceritakan apa maksudnya. Baik, kita mulai dengan yang pertama ya. Apa itu seni menulis? Jadi menulis itu bagi saya adalah seni ya. Dan seni itu tentunya punya metode tersendiri ya. Kemudian tahap-tahapnya yang harus diikuti gitu. Tapi yang terpenting mengatakan menulis itu sebagai seni adalah praktis ya. Praktek. Jadi bayangkan menulis itu seperti kita mau pandai main piano ya. Itu tidak cukup hanya dengan memahami not balok dan sebagainya ya kan. Tidak cukup, kita memastikan praktek ya. Jadi walaupun ngelotok aja hafal semua not-not itu dan tangga nada dan sebagainya secara teoritis, tapi kalau tidak praktek ya, tidak dipraktekkan, seni itu tidak bakal sampai ya, tidak bakal kita bisa kuasai. Jadi
mengapa saya sekarang bisa menulis dengan relatif singkat, ya kan, tapi juga tetap substansial gitu. Itu karena saya mulai tahun 1981 itu sudah mulai mempraktekkan menulis catatan harian. Mungkin ada 20 catatan harian. Sampai tahun 2002 di mana saya kemudian menulis catatan harian yang extended diary. Jadi buku-buku saya ini modelnya catatan harian tapi extended. Jadi yang diperbesar, ya kan, sehingga gaya bahasanya menurut para pembacanya sih enak, ya, mengalir dan sebagainya gitu. Karena itu saya tulis sebagai extended diary. Jadi kalau kita malas berlatih, jangan harap kita bisa menulis. Seperti kalau kita mau naik sepeda, nggak mau nyoba gitu, dan tentu saja ada risiko ya, jatuh dan sebagainya, ada pasti gitu. Tapi kalau misalnya terus dilatih, itu akan nanti menulis itu seperti mengalir, seperti intuitif saja. Bayangkan ya, kalau kita sudah naik sepeda terbiasa, itu nggak usah pakai tangan ya, nggak usah tangan kita ini, itu kita bisa jalan. Menyetir mobil juga gitu. Ya, kita menyetir mobil kalau udah terbiasa, nggak pakai mikir lagi kan, mobil jalan sendiri. Tapi kalau di awal-awal memang begitu. Di awal-awal itu ya kita selalu memperhatikan rem dan sebagainya, ya kan. Nah itu kalau memang belum terlatih. Tapi kalau sekali terlatih, kita asal ada ide, bagi saya asal punya ide langsung bisa jalan. Jadi latih sampai itu menjadi intuitif. Jadi kalau ahli piano itu nggak melihat lagi, dia merem bisa. Ya kan? Kenapa? Karena sudah dilatih. Jadi jangan bermimpi bahwa Anda bisa menjadi penulis tanpa mau melakukan latihan. Itulah arti dari perkataan bahwa menulis adalah seni. Ya. Nah, kebiasaan kita di sini ya, di Indonesia nih, saya mau kritik sedikit ya sistem pendidikan di Indonesia. Jadi seharusnya ya bagi saya menulis itu harus merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan dari awal. Bukan hanya misalnya diwajibkan dengan menulis skripsi atau tesis atau disertasi. Karena apa? Karena kalau coba menulis disertasi padahal belum biasa menulis, itu waduh, bukan itu yang menghambat sebenarnya. Karena menulis tidak merupakan bagian terpadu, harusnya dilatih dari awal. Tadi filosofi saya adalah keserjana itu buahnya adalah menulis. Jadi jangan sampai udah dokter, profesor, karena nggak terbiasa menulis jadi nggak menulis gitu. Akhirnya tidak ada yang diwariskan, ya. Jadi cobalah di para pendidik gitu ya, jadikan menulis itu sebagai sebuah bagian terpadu yang dipandu dari awal. Supaya apa? Supaya orang keluar sarjana itu udah menjadi penulis gitu, nggak jadi hambatan. Begitu ada ide dia bisa menulis, ya. Itu satu. Kedua, masih berkaitan dengan menulis sebagai seni, mitos bakat dalam seni, ya. Nah saya dulu waktu masih di S1 ya, saya tanya kenapa Bapak nggak menulis gitu. Ini ada seorang sarjana ya, dia mengatakan menulis itu soal bakat, katanya, ya kan. Jadi kalau nggak berbakat itu jangan harap kita bisa menulis gitu. Nah saya bilang, dalam pengalaman saya kemudian saya mengatakan itu mitos, bahwa menulis suatu bakat itu yang sangat menentukan kita boleh atau tidaknya menulis, itu mitos. Karena saya bayangkan seperti ini, kalau ada seorang ahli piano ya, punya anak 5, ya, dia latih anaknya secara disiplin, pasti 5-5-nya bisa main piano, berbakat atau tidak berbakat. Nah memang beda, kalau yang berbakat mungkin lebih cepat, ya kan, lebih kreatif dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekedar bisa main piano, bisa, ya. Jadi menulis juga begitu. Kalau menulis itu ditekuni dari awal, itu berbakat atau tidak berbakat, sekedar bisa menulis bisa. Jadi jangan katakan oh itu soal bakat, jadi kalau tidak berbakat. Jangan dikatakan bahwa kalau misalnya 1-2 kali artikel kita ditolak oleh koran, ya kan, atau media cetak, itu dikatakan oh saya tidak berbakat. Jangan begitu. Coba terus perbaiki. Ya bacalah buku misalnya panduan seperti buku saya. Jadi di situ mungkin akan membantu. Tapi mitos bakat ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Ya. Jangan terlalu besar-besarkan. Bisa, kalau dilatih bisa kok. Ya, seperti naik sepeda, apa itu ada perlu bakat, ya kan? Dilatih seperti itu, ya.
Nah, supaya ini memberi apa ya, dorongan kepada mereka yang belum menulis gitu. Jangan sampai itu dijadikan alasan bahwa saya nggak berbakat, jadinya tidak menggali potensi untuk menulis. Ya, nah itu maksud saya ya, mitos dalam bakat dan seni. Kemudian motivasi menulis. Ini setiap kepala mungkin punya motivasi yang berbeda tentang menulis ini, ya kan? Ada yang menulis untuk popularitas misalnya, ya, untuk mendapatkan suara karena mau nyalon jadi anggota DPR atau jadi gubernur atau apalah, ya kan? Nah, itu ada motivasi seperti itu. Tapi juga ada yang mungkin mencari uang lah di situ ya. Dari segi finansial dia berharap seperti itu. Ada juga yang ya macam-macam lah. 1000 kepala 1000 macam motivasi. Tetapi kalau ditanya apa motivasi saya menulis, motivasi saya menulis adalah untuk mengabadikan hidup saya gitu. Hidup itu artinya pemikiran dan sebagainya. Nah, saya mengapa mengatakan begitu? Saya ini ya, ada fakta yang menarik. Plato itu sudah menulis mungkin 2300 tahun yang lalu. Ya. 2400 tahun yang lalu. Kenapa sekarang masih tetap dibicarakan? Bayangkan kalau Plato mengikuti saran gurunya yaitu Socrates untuk tidak menulis, nggak ada yang kenal. Tapi karena dia kemudian penyambung lidah dari gurunya, dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya, walaupun kemudian ya masuk juga pikiran dia, tapi dengan menulis itu sampai sekarang dia dikenang sebagai seorang filosof. Bahkan ada yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah catatan kaki bagi tulisan Plato. Ya. Jadi ini bagi saya ini merupakan apa ya, motivasi yang itu luar biasa. Karena apa? Mau terkenal atau nggak terkenal, tetap aja kita akan terus menulis. Nah, kalau yang motivasinya ingin terkenal, menulis tidak terkenal, maka dia akan berhenti, ya kan? Kalau misalnya menulis ya untuk mendapatkan kekayaan dan nggak kaya-kaya, dan kemungkinan sangat begitu ya, di Indonesia ini penulis sangat tidak dihargai oleh misalnya penerbit dan sebagainya. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dengan menulis, itu jangan harap ya. Kita harus mentranscend. Jadi motivasi itu harus lebih mulia, lebih tinggi ya. Misalnya ingin mengabdikan, memberi manfaat kepada generasi yang berikutnya dalam bidang kita. Itu insya Allah gitu. Mau terkenal, nggak mau terkenal, itu mau dibayar atau tidak dibayar, saya terus aja menulis gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau memang kita ahli ya pasti ada lah. Rezeki itu pasti mengikuti kalau kita memang ahli di bidang itu. Jadi bagi saya bidang apapun nggak jadi masalah, tapi perdalamlah bidang itu sehingga kita menjadi ahli. Insya Allah kehidupan akan terjamin. Itu menurut pengalaman saya ya. Misalnya kemampuan saya menerjemahkan itu sekarang sedang diminta menerjemahkan karya Cak Nur, Islam, Doktrin dan Peradaban gitu. Nah, ke dalam bahasa Inggris. Nah, dulu saya biasanya menerjemahkannya dari Inggris ke Indonesia. Sekarang dari Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, tapi ya alhamdulillah di situ kita juga mendapatkan penghidupan. Jadi sambil kita mengerjakannya dengan apa ya, penuh cinta gitu, tapi insya Allah rezeki akan mengikuti kita juga ya. Nah, jadi motivasi itu harus lebih luhur, mentranscend yang kesenangan sementara lah istilahnya gitu. Kesenangan duniawi itu harus untuk kesenangan yang lebih tinggi lagi, yaitu memberi manfaat. Karena kata siapa, Imam Syafi'i atau ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat. Dan karena bidang kita adalah penulisan ilmiah, ya nulislah seperti itu ya. Kemudian mempertahankan stamina. Kadang-kadang kita nih ya sudah meraih doktor gitu, sepertinya malas untuk menulis lagi. Karena apa? Kalau apalagi udah profesor ya, kalau profesor itu kan kalau mau nulis itu harus nulis yang hebat. Tapi apa daya ya, semangatnya udah turun dan sebagainya. Dan kalau mau menulis yang biasa-biasa malu gitu. Akhirnya apa? Yang berkualitas tidak nulis, yang biasa-biasa juga tidak nulis gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, tapi ada orang ya
yang seperti Eni Marisimel itu udah 80 tahun masih terus produktif menulis. Syed Hussein Nasr udah 80 tahun masih terus semangat menulis. Itu apa? Itu saya melihat stamina. Ya, jadi stamina itu memang ada faktor fisik, ya, karena itu kita harus sehat. Wajib penulis itu wajib mempertahankan kesehatannya. Karena kalau sakit, aduh jangankan mau menulis, ya, mau tidur aja nggak bisa, ya, mau bergerak aja tidak bisa. Jadi wajib, dan itu ada cara-caranya, mempertahankan kesehatan itu. Makan dan olahraga itu saja dua yang teratur gitu, ya kan, seperti itu. Nah, tapi bukan hanya kesehatan fisik yang penting, semangat, fashion tadi. Kalau kata Pak siapa, Haidar Bagir, Pak Mulyadi itu punya passion gitu, yang itu nggak perlu diberi semangat, dia sudah semangat itu muncul dari dalam diri sendiri gitu, karena kecintaan kepada bidang yang kita miliki. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kecintaan, itu susah payahnya itu bisa diatasi, dan kalau kita berhasil, itu tuh kemudian akan ada kegembiraan yang luar biasa. Saya membayangkan kalau Anda baca di pengantar buku autobiografi saya itu, sebelum menulis membayangkan menyelesaikan buku 3000 halaman itu seperti mendaki gunung yang sangat tinggi, hampir mendekati kemustahilan gitu. Tapi dengan semangat, kan, yang menggebu-gebu, akhirnya tuh satu tahap demi tahap bisa diatasi. Stamina. Jadi stamina itu termasuk juga idealisme gitu. Ya, keinginan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, keinginan untuk mereformasi pemikiran bangsa kita ini, seperti itu. Itu menjadi satu aspek dari motivasi, dari mempertahankan stamina. Jadi bukannya fisik yang sehat, tapi juga mental dan cita-cita yang kuat. Kemudian kelima, peran konsentrasi. Nah, konsentrasi itu seperti ini ya. Kadang-kadang kita mengerjakan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi karena terlalu banyak yang dihandle, itu susah. Misalnya ya, kita mau buka pintu kita saja, membuka pintu rumah kita. Itu kalau kita membawa gelas, membawa piring dan sebagainya, ya kan, di tangan kita sekaligus gitu. Itu pekerjaan membuka pintu saja susah, ya kan? Pernah nggak Anda merasakan itu? Susah. Karena apa? Terlalu banyak yang dihandle dalam waktu yang sama gitu. Oleh karena itu, maka konsentrasi itu penting. Artinya pada saat menulis, konsentrasi pada satu titik tertentu, ya, untuk menyelesaikan, sehingga kemudian dengan konsentrasi penuh itu sesuatu yang dianggap sulit itu bisa mudah. Jadi misalnya ya, kalau sudah terlalu banyak di tangan itu, taruh saja dulu barang-barang itu, kemudian datang ke pintu, buka pintu itu. Gampang tidak? Gampang. Tapi kalau misalnya kita masih mempertahankan membawa itu bisa pertama bisa pada jatuh ya, tumpah, pecah. Kedua juga ada kesulitan kan gitu. Nah, oleh karena itu maka konsentrasi itu sangat penting. Saya pernah mendengar cerita bahwa Ibnu Sina itu bisa menulis 28.000 halaman dalam waktu 6 bulan. Karena apa? Karena konsentrasi. Dia menulis kitab Al-Insaf, menyelesaikan 28.000 masalah filsafat dalam waktu 6 bulan. Dan dia bilang, dikatakan juga konsentrasi sangat tinggi, sehingga misalnya ketika dia bawa kuda itu masih bisa mendiktekan pikirannya itu kepada muridnya yang ikut di dalam rombongan kuda itu. Nah, ini peran konsentrasi. Dan konsentrasi itu kemudian seluruh energi dicurahkan ke situ, dan insya Allah semua hambatan-hambatan yang dihadapi bisa diatasi dengan konsentrasi itu. Ya, jadi kalau saya menulis itu biasanya satu kali menulis satu bab. Seperti dalam buku Integrasi Ilmu, ya, ini bab yang ini, ya, bab yang tauhid sebagai prinsip utama integrasi ilmu, itu saya tulis dalam waktu sehari. Kemudian bab berikutnya juga sehari. Jadi kalau konsentrasi itu satu hari 3 jam 4 jam bisa menyelesaikan satu bab dengan konsentrasi. Sehingga buku saya ini Integrasi Ilmu mungkin 18 hari saja saya menulis, ya. Jadi konsentrasi sangat penting. Jadi kalau mau nulis jangan, ya ini juga ya, kadang-kadang kita banyak keresahan. Nah, oleh karena itu saya bilang kalau kita mau nulis, dikeluarkan dulu dah
semua unek-unek ya, pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Supaya apa? Kita mencapai ketenangan tertentu. Gak mungkin kita bisa menulis dengan baik kalau kita rasa banyak yang dipikirkan dan sebagainya, ya kan? Oleh karena itu penting ya belajar tasawuf nih kan, pembersihan jiwa dan sebagainya. Misalnya penyesalan terhadap masa lalu, kecemasan ke masa depan, buat apa sih dipikirkan, ya kan? Itu jangan menjadi kemudian meracuni kebahagiaan kita hari ini, ya kan? Jadi secara spiritual gitu, menyingkirkan pikiran-pikiran negatif itu sangat penting bagi kemulusan untuk menulis, ya. Dan itu juga dalam hubungannya dengan konsentrasi. Yang keenam, kepekaan gramatikal. Orang-orang bilang kalau membaca buku Pak Bul itu mudah, walaupun misalnya subjeknya itu berat, filsafat, tasawuf dan sebagainya, tapi mudah, gampang renyah istilahnya, ya. Kenapa? Karena saya sejak dari SMA itu sudah memperhatikan grammar, tata bahasa. Jadi jangan mentang-mentang kita orang Indonesia, berbahasa Indonesia, kemudian merasa nggak perlu untuk memperhatikan grammar. Ya, banyak tulisan, bahkan berita dan sebagainya, itu kadang kan kehilangan subjek, objeknya nggak jelas, predikat nggak jelas. Jadi subjek, ya, kemudian predikat dan objek itu harus jelas di dalam kalimat yang kita tulis. Kemudian memang ada di sana adjektif, ya, artinya keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya. Semuanya harus diatur. Jangan sampai misalnya kita mengatakan dalam Al-Quran mengatakan. Banyak sekali orang bilang dalam Al-Quran mengatakan bahwa. Siapa yang mengatakan dalam Al-Quran? Belum ada subjeknya. Ya kan? Coba dalamnya dicoret, menjadi Al-Quran mengatakan. Ada subjeknya. Dari penelitian menyimpulkan. Nah, siapa yang menyimpulkan? Nggak ada, salah itu secara grammar. Dari penelitian disimpulkan, boleh. Ya, dari penelitian kita menyimpulkan, boleh. Atau darinya dicoret, penelitian menyimpulkan gitu. Jadi jangan dikira bahwa ini tidak berpengaruh pada kualitas tulisan kita, ya. Jadi memperhatikan betul struktur kalimat itu, di mana ada subjek, ada predikat. Predikat itu kata kerja, ya. Kalau kita predikat itu bisa punya objek transitif atau intransitif, ya. Kalau misalnya kita lari itu nggak ada objeknya, ya, ya. Kecuali kalau melarikan, lain lagi itu kan, gitu. Saya tidur itu nggak perlu ada objek, tapi meniduri atau menidurkan itu perlu ada objek. Tapi kalau saya memukul itu pasti ada objeknya. Apakah sudah ada di dalam kalimat kita objeknya itu siapa? Kemudian objek itu kan dilakukan di mana, bagaimana. Nah, itu juga menjadi adverb namanya, keterangan waktu, dan itu harus diperhatikan. Alhamdulillah di dalam buku saya, coba kalau ada misalnya ada yang kurang subjeknya dan sebagainya, laporkan kepada saya akan perbaiki. Karena dengan sadar tuh, walaupun saya menulis cepat, ya, dengan tangan gitu, tapi tetap itu dijaga betul loh. Ya, jaga betul. Bahkan tanda baca, koma, titik dua dan sebagainya itu harus ada maknanya. Jangan sembarangan gitu. Ya, dan sebagainya. Jadi kepekaan gramatikal ini sangat penting sekali, ya, bagi penulis, ya. Kalau mau tulisannya itu menarik dan kemudian mendapat perhatian. Kemudian yang ketujuh ini soal gaya bahasa. Nah, saya ada melihat, ya, kecenderungan orang-orang menulis dalam filsafat itu menggunakan istilah-istilah yang sulit. Dan merasa kalau semakin sulit dipahami itu semakin hebat gitu. Padahal bagi saya itu sangat merugikan. Bagi saya tujuan menulis adalah bagaimana menyampaikan pikiran kita kepada sebanyak mungkin orang dengan pemahaman yang benar. Tidak kemudian menjadikan ragu, tidak menunjukkan bingung dan sebagainya. Oleh karena itu maka ketika saya menulis, saya pilih gaya bahasa yang mana. Karena kebanyakan buku saya dalam filsafat itu bersifat introductory, artinya pengantar, maka saya pilih kata-kata yang populer gitu, kata-kata yang nggak neko-neko gitu. Kalau misalnya sedikit-sedikit ada substansi misalnya, eksistensi, kemudian ontologi dan sebagainya, orang bingung, ya kan, gitu. Kalaupun ada menggunakan istilah, jangan dibiarkan
nggak dipahami, jadi dalam kurung kasih tahu. Sebab membaca itu kalau sudah ada banyak kata yang nggak mengerti, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak mengerti, udah hilang interestnya. Karena apa yang dibacanya tidak dipahami, tidak memberi makna. Nah, jadi salah satu rahasia kenapa buku saya walaupun dulu filsafat itu bisa dipahami oleh orang SMA, oleh ibu rumah tangga yang tidak pernah dididik secara filsafat, karena grammarnya teratur, kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa yang sederhana. Dan kalaupun harus, karena dalam filsafat itu mesti ya ada istilah-istilah, itu dijelaskan untuk pertama kali dijelaskan supaya orang tidak kemudian dibiarkan menganga gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8, membangun tulisan sistematis. Jadi maksudnya sistematis itu ya kan, antara satu bab dengan bab yang lain itu harus ada koordinasi ya. Jadi misalnya kalau kita mengatakan bab pertama itu merupakan tangga pertama untuk mengantarkan kepada tangga yang kedua ya, dan seterusnya gitu. Dan itu harus dibimbing oleh alur logika ya, atau alur tulisan kita mau cerita apa gitu. Kalau kita cerita itu ceritanya harus alurnya sudah jelas gitu. Jangan sampai kemudian muter-muter, repetitif. Jadi ada yang diulang-ulang dan sebagainya. Nah, supaya tidak terjadi pengulangan itu harus disusun dulu. Bab 1 apa, bab kedua apa. Jadi sebelum menulis kita harus ada vision. Vision itu apa? Kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi sebelum kita melakukannya. Misalnya kalau saya suka bandingkan ya, menulis ini dengan membangun rumah kan. Jadi sebelum rumah dibangun harus ada maketnya, harus ada desainnya, sehingga kita bisa membayangkan ini rumah kita itu nanti bakal begini gitu kan. Kebetulan ya saya juga rumah saya yang ini juga saya desain sendiri gitu kan. Nah, jadi maksudnya supaya kita itu diarahkan, kalau sudah jelas bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, penulisan itu kan dengan cepat lancar ya. Nah, oleh karena itu maka dengan tulisan sistematis itu yang tidak berulang, yang tidak repetitif, yang kemudian logis, dibimbing oleh satu red line ya, ada the flow ya, logical flow, sehingga kemudian mengalir dengan begitu. Karena kalau ada repetitif nanti itu orang akan bosan ya. Nah, ini makanya saran saya kepada yang sedang menulis tesis atau disertasi atau skripsi, itu di awal itu ketika kita mau di pendahuluan itu jangan dulu kontennya diungkap semua gitu. Di situ hanya permasalahan saja, apa, mengapa, dan bagaimana. Jangan kontennya. Ini kadang-kadang kontennya sudah dibuat di dalam pendahuluan, sehingga kemudian ketika kita baca kesimpulannya sudah ada gitu kan. Nah, itu yang disebut repetitif ya. Jadi sistem yang sistematis itu artinya juga rasional, tersusun rapi, ada alur logikanya. Itu yang membuat kemudian kita enjoy membacanya. Oh, ini kita sudah tahu nih kita mau ke sana ya. Kemudian ini paling penting nih, ini poin yang 9, 10 ini yang 2 terakhir ini sangat penting sekali. Mengenal hambatan. Mengenal hambatan menulis. Itu ada 2. Satu itu hambatan teknis. Ya, jadi belum tahu bagaimana mengutip secara langsung ya kan, mengutip secara tidak langsung, bagaimana memparaphrase ya kan. Kemudian bagaimana menurut footnote, menulis bibliografi dan sebagainya. Itu juga akan menjadi hambatan. Tetapi dibandingkan dengan hambatan yang kedua yang saya akan ceritakan, ini masih minor ya, artinya bisa dipelajari gitu. Nah, hambatan yang kedua itu hambatan psikologis. Ya, hambatan psikologis itu adalah hambatan di mana ketika kita menulis udah dirundung oleh bermacam-macam keraguan, bermacam-macam ketakutan. Ya, mungkin karena kita membayangkan ini akan dibaca oleh pembimbing yang hebat-hebat ya kan. Dan takutnya nanti itu pernyataan saya ini dianggap apa gitu, nggak ada artinya gitu. Takut nggak sistematis, takut repetitif dan sebagainya, dan itu sangat-sangat menghambat tulisan kita. Walaupun sebenarnya kita sangat potensial. Ya, saya kasih contoh. Pernah satu waktu ada kakak kelas saya datang ke saya. Dia tinggal 2 minggu lagi itu akan
hangus ya, waktu untuk menulis skripsinya akan hangus dalam waktu 2 minggu. Dia datang ke saya, dia minta supaya saya yang menuliskannya. Saya bilang, kok saya bisa menuliskan? Ya kita kan pernah diskusikan katanya isi skripsi saya. Saya bilang begini, pertama, secara etis tidak boleh menuliskan tulisan orang lain, siapapun apapun itu tidak boleh, itu kan. Kedua, kalaupun ada di dunia ini yang paling mungkin menulis skripsi Anda sendiri gitu, ya kan? Dan saya sebenarnya melihat dia itu orang pintar gitu. Tapi tadi hambatan psikologis ini yang sangat besar. Kebetulan dua pembimbingnya itu Profesor Nurholis Majid dan Din Samsudin, dua-duanya udah profesor gitu. Jadi sangat takut sekali gitu. Apapun yang dia coba tulis itu gagal lagi, buang lagi ke keranjang. 2,5 tahun dia menderita seperti itu, bayangkan. Dia 2 tahun setengah mencoba, nggak pernah hasil. Terus akhirnya saya bilang begini, saya sih masih yakin Anda bisa, tapi hilangkan hambatan itu. Jadi misalnya takut repetitif, takut nggak logis, itu serahkan kepada saya. Jadi sekarang saya tugaskan Anda dalam seminggu itu menulis apa saja yang ada dalam kandungan pikiran Anda. Tulis saja, nggak perlu takut mau berapa halaman, ya kan? Mau sistematis atau tidak, tulis aja, ya. Jangan mikirin yang macam-macam. Nanti seminggu bawa ke sini. Luar biasa. Dalam waktu seminggu dia menulis 56 halaman. Hebat gak? Padahal dia tadi nggak bisa, 2,5 tahun mencoba, nggak bisa karena hambatan psikologis. Tapi ketika hambatan psikologi, saya jamin, saya bilang kalau saya memperbaiki itu boleh karena idenya dari kamu, ya kan? Dia bisa menulis 56 halaman, ditambah pengantar dengan penutup, itu udah 70 halaman tuh udah bisa memenuhi persyaratan, ya kan? Gitu. Bayangkan tuh. Karena hambatan psikologis 2,5 tahun dia tidak bisa menulis, tapi begitu hambatan menulisnya itu dilepaskan dalam waktu seminggu 56 halaman. Ini fakta ya. Jadi betapa sebenarnya hambatan psikologi itu sangat-sangat mengganggu. Dan ini banyak yang tidak disadari. Menulis disertasi kok nggak selesai nih. Udah 1 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Kenapa gitu? Mungkin ada hambatan psikologis, ya. Nah, jadi ada mengenal 2 hambatan. Ada juga sebaliknya, dia nggak ada hambatan menulis, tapi ketika saya baca, waduh, tulisannya itu nggak dimengerti, asal tulis saja tumpahkan gitu, grammarnya nggak ada dan sebagainya. Jadi ada memang 2 macam itu, dan itu patut diperhatikan oleh kita. Kita masuk golongan yang mana nih? Bagi mereka yang tidak selesai menulis disertasi, ini golongan mana nih? Apakah yang teknis, apa hambatan psikologis? Dan itu perlu dicari psikolog ya. Oke, yang terakhir, gaya menulis tanpa beban. Bagaimana menulis tanpa beban? Tadi sudah saya sebenarnya ilustrasikan ya. Jadi kalau menulis dengan beban tadi, dengan ketakutan demi ketakutan ya, itu tidak akan selesai. Nah, tapi menulis tanpa beban itu adalah ekspresif gitu. Jadi gini aja, kalau saya nih ya, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi. Kalau saya mau menulis, saya berniat kepada Allah, saya akan menulis apa yang saya ketahui sebagai kebenaran, dan sisanya saya serahkan kepada Tuhan. Mau apa reaksi orang terserah, yang penting bahwa kita sudah niat baik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah lancar, ya kan? Karena apa? Karena kita udah bebaskan. Saya nggak takut kepada orang gitu kan. Yang penting bahwa, dan kalau dalam ijtihad salah itu masih berpahala. Apalagi kalau benar gitu. Dan pada kenyataannya, alhamdulillah tulisan saya dianggap lumayan lah, artinya memberikan pengantar. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa dengan membaca buku Pak Mulyadi saya bisa paham ya sebagai pendahuluan, paham pada filsafat yang lain gitu. Karena apa? Itu niat itu ya. Jadi niat itu saya mau menjadi profesor, bukan. Saya menjadi profesor itu akibat sampingan saja. Saya setelah doktor itu dibilang sama pembimbing saya bahwa gelar doktor ini itu baru SIM, ya, surat izin mengemudi. Jadi karir utama seorang intelektual dimulai setelah disertasi. Oleh karena itu saya bilang, udahlah, habis ini saya mau nulis. Saya nulis aja, ngalir aja gitu. Nah, ternyata dihitung kan 40 poin waktu itu satu buku. Ya cepatlah jadi profesor. Jadi bukan karena ingin jadi profesor saya nulis, bukan. Tapi karena kecintaan saya pada ini.
kebenaran, saya tulis. Dan itu akibat, itu konsekuensi logis saja gitu, ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada nggak tahu kalau saya menulis itu sebenarnya menulis apa yang sudah ada di dalam diri saya, ya. Jadi jarang sekali saya menulis membaca referensi di sebelah saya, tidak. Jadi saya konsentrasi apa yang saya tulis. Biasanya saya tulis outline-nya, dan outline itu udah dipahami, ada vision, ini kira-kira mau begini, ya kan? Udah gitu nulis aja secara spontan. Makanya bisa 4 jam itu satu bab, spontan saja. Tapi tulus ya, tulus dengan argumen rasionalnya dan sebagainya. Terus ada tuh. Jadi kita sampai kepada kebenaran itu di argumennya ini dan sebagainya. Bisa tulis Bismillahirrahmanirrahim, tawakal Allah, minta hidayah dari Allah. Saya tulis saja begitu. Ya. Nah ini ya, jadi itu akan membuat tulisan kita cepat. Ya, kalau kita terlalu banyak membaca referensi, itu bisa jadi kita menjiplak saja. Jadi resiko plagiasi itu bisa. Kalau nulis seperti saya, reflektif namanya, ya, itu kata-kata kita sendiri. Tapi saya bukan berarti nggak mengutip, saya mengutip ide orang. Jadi misalnya Plato mengatakan begini, Aristoteles mengatakan begini, itu yang saya ingat gitu. Sigmund Freud mengatakan begitu, yang saya hafal. Nah, baru setelah itu saya mencari rujukannya gitu. Lucu, ya buku, ya saya contohkan, buku Menembus Batas Waktu, itu saya tulis dalam waktu 24 hari. Tapi referensinya 4 bulan saya persiapkan. 4 bulan referensinya untuk memastikan bahwa apa yang saya ingat itu benar gitu. Ya kan? Nah, tapi yang penting tulisannya udah selesai itu dulu gitu. Ya. Nah, saya kira mungkin itu saja ya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran, ya, dorongan, motivasi kepada Anda-Anda yang sedang menulis, ya, untuk jangan putus asa, jangan merasa bahwa saya tidak berbakat sehingga kemudian tidak mau mencoba, ya. Ya, motivasi harus dikuatkan. Jangan menulis karena ingin mencapai apa gitu atau mendapat apa gitu. Nulis aja karena kecintaan kepada kebenaran. Ya. Kenali hambatan itu, hambatan psikologis maupun teknis, itu semua harus diatasi. Ingat bahwa menulis itu seni. Jadi tanpa praktek jangan harap kita bisa menjadi penulis yang baik. Itu saja ya Pak Saleh Muda ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sementara saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.